Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat bagi kita sekalian. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Kita dipertemukan oleh Tuhan dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita melakukan kegiatan aktivitas kita hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Allah. Kita awali dengan doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di pagi hari ini kami bersuka cita karena Tuhan membangunkan kami dengan kondisi yang baik. Dan sebelum kami melakukan kegiatan kami hari ini, kami rindu membaca merenungkan firman Allah. Ya Roh Kudus, bimbing kami, berikan kami pengertian, pemahaman, serta kemampuan untuk mengaplikasikan setiap firman Allah yang kami baca dan renungkan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 2 ayat 1-2, firman Tuhan berkata, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Tema renungan hari ini bagi kita adalah orang Majus, seperti yang kita baca dalam bagian Matius pasal 2 ayat 1-2 ini. Siapa itu orang Majus? Orang Majus adalah merupakan orang-orang terpelajar dan orang-orang terhormat, di mana kita bisa menemukan dalam bahasa aslinya di bahasa Yunani, Majus berasal dari kata magos, yang artinya adalah seorang imam agama Zoroaster, sebuah agama kuno di Persia kuno ketika itu. Lah, negara ini kalau kita lihat di saat ini adalah negara Iran, Bapak Ibu Saudara-saudara. Magus jika diartikan dalam bahasa Inggris adalah magician. Saat ini magician diartikan dalam keadaan berbau sihir, sama seperti kalau di Indonesia ada acara-acara sulap atau sihir dan lain sebagainya. Tetapi ingat Bapak Ibu, dalam hal ini, konteks ini, para Majus ini bukan berarti ahli sihir, tetapi justru mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang astronom atau ilmu-ilmu perbintangan. Mereka juga adalah orang-orang yang memiliki pemahaman tentang filsafat yang baik. Nah, oleh karena itu, orang Majus ini adalah bukan orang-orang biasa, bukan orang-orang sembarangan. Mereka berasal dari mana? Seperti dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka berasal dari timur. Itulah sebabnya mereka mau datang mencari bayi Yesus yang lahir itu, yang dikatakan seorang raja yang baru di tengah-tengah mereka. Ada informasi yang mereka terima bahwa ada seorang bayi lahir. Dia adalah raja baru yang memerintah bangsa mereka. Mereka mendengar firman Tuhan. Dan Tuhan memakai keahlian yang ada dalam diri mereka. Jadi ada banyak yang boleh kita renungkan, yang boleh kita contoh dan teladani dalam kehidupan orang Majus itu. Tapi melalui renungan harian ini saya menyampaikan dua hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bahwa orang Majus dipakai oleh Allah melalui keahlian yang mereka miliki. Itu yang pertama. Tuhan memakai keahlian, ilmu yang mereka miliki untuk menemukan dan mencari Yesus sehingga dapat. Melalui ilmu perbintangan yang mereka pahami. Sehingga ketika ada bintang timur itu mereka ikuti dan tepat berhenti bintang timur itu, disitulah mereka temukan bayi Yesus dibaringkan di atas palungan, dibungkus dengan lampin. Bapak Ibu Saudara, sama halnya juga dengan kita. Tuhan bisa memakai Bapak Ibu Saudara dan saya dengan keahlian yang ada dalam diri kita. Dengan keahlian, talenta, dan juga skill yang ada pada kita. Bisa saja Tuhan memakai kita. Tidak hanya dari segi pengetahuan, tidak hanya dari segi kemampuan ekonomi, status, atau pengetahuan apapun. Tetapi apa saja yang kita miliki, Tuhan bisa pakai itu untuk bisa kita gunakan untuk mencari dan menemukan Yesus. Sama seperti orang Majus ini. Dengan keahlian yang mereka miliki, dengan ilmu astronomi yang mereka punyai. Mereka dipakai Tuhan untuk menemukan dan mencari
Yesus yang lahir itu. Yang kedua, ketika mereka berjumpa dengan Yesus, dengan bayi Yesus, maka hal yang kedua yang mereka lakukan adalah menyembah. Dan tidak hanya sekedar menyembah bayi Yesus itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Justru mereka membuka harta benda mereka dan mereka mempersembahkan untuk Yesus yang lahir itu. Alkitab mencatat tadi, mereka mempersembahkan emas, mur, dan kemenyan. Artinya bahwa harta yang paling berharga di dalam diri mereka, dalam kehidupan mereka, mereka persembahkan kepada Yesus, Raja yang lahir itu. Hal yang kedua ini penting Bapak Ibu Saudara. Ketika Allah memakai talenta kita, Allah memakai keahlian yang ada pada kita, maka apa juga yang lain yang bisa kita berikan? Yaitu kita persembahkan persembahan yang berharga dalam hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa harta berharga yang kita miliki? Bisa saja Bapak Ibu Saudara, harta benda yang kita miliki itu berupa benda, atau berupa uang, berupa emas, dan lain sebagainya. Tetapi Roma pasal 12 ayat 1 menyampaikan kepada kita bahwa justru hidup kita ini yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita persembahkan untuk Yesus yang lahir itu. Karena Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Juru Selamat kita. Apabila kita menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hidup yang kekal itu akan menjadi bagian kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari dua hal yang dimiliki oleh para Majus ini. Mereka dipakai Tuhan dengan keahlian yang mereka miliki, dan yang kedua, mereka menyembah Tuhan dan sekaligus mempersembahkan harta mereka untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama dengan keluarga kita, bersama jemaat yang lain, bersuka cita menyambut kelahiran Yesus Kristus. Di hari Minggu besok di gereja kita, mari bersama-sama datang untuk memuji dan menyembah Dia. Terpujilah Yesus Allah yang hidup kekal selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang sudah kami baca. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Kami mau belajar dari para Majus. Mereka dipakai Tuhan dengan talenta dan dengan keahlian dan ilmu yang mereka miliki. Dan kemudian mereka juga memberi hidup mereka untuk menyembah Tuhan. Bahkan mempersembahkan harta mereka untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang akan memasuki dan merayakan hari kelahiran Yesus Juru Selamat kami. Biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan itu memenuhi setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.